Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusri Anakai. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada podcast pertama saya akan membahas mengenai gangguan yang biasa terjadi pada rentang dan pertumbuhan anak usia 0-6 tahun untuk memenuhi nilai UAS saya. Ada beberapa gangguan yang sering terjadi, yaitu gangguan spektrum autisme. Gejala gangguan spektrum autisme biasanya muncul di awal masa tumbuh kembang anak. Mereka yang penderita gangguan spektrum autisme terlihat seperti hidup di dalam dunianya sendiri. Mereka tidak mampu mengembangkan hubungan emosional dengan orang lain di sekitar mereka. Pengertian dari gangguan spektrum autisme adalah kelainan otak yang berdampak pada kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak. Ada beberapa jenis gangguan tumbuh kembang untuk anak autisme, yaitu komunikasi dan bahasa. Anak penderita autisme memiliki kemampuan yang lemah untuk mengekspresikan diri sendiri dalam percakapan. Bicara mereka bisa jadi berulang atau memiliki kemampuan komunikasi verbal dan tahapan perkembangan bahasa yang lemah. Mereka tidak mampu mengatur frasa dan kalimat atau pengucapan mereka mungkin tidak lazim. Dan mereka bisa terus berbicara dan menolak untuk mendengarkan saat bercakap-cakap dengan orang lain. Yang kedua, interaksi sosial. Anak penderita gangguan spektrum autisme memiliki kemampuan komunikasi nonverbal yang lemah dan si anak biasanya terlambat bicara. Komunikasi nonverbal ini termaksud gestur, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Oleh karena itu, mereka kesulitan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka dengan orang lain. Kemampuan sosial anak juga berpengaruh. Mereka cenderung kesulitan dalam menjalin pertemanan, biasanya karena mereka tidak mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, perilaku. Anak penderita autisme cenderung melakukan gerakan berulang seperti berputar-putar, mengayunkan tubuh, atau membenturkan kepala. Mereka terus bergerak seperti tidak bisa diam. Kelainan perilaku lainnya meliputi tidak bisa menghadapi perubahan dan hanya mau makan jenis makanan tertentu. Yang kelima, panca indera. Kelima, panca indera. Pengidap autisme biasanya sensitif. Mereka mungkin tidak kuat melihat cahaya silau, suara yang terlalu bising, sentuhan yang kasar, bau yang menyengat, atau rasa makanan yang terlalu tajam. Keturunan autisme dalam keluarga, masalah otak, jenis kelamin anak, atau usia orang tua ketika anak lahir dapat memicu munculnya autisme. Gangguan yang kedua adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau disingkat dengan ADHD. Adalah salah satu gangguan tumbuh kembang anak yang sifatnya kronis dan paling sering terjadi pada anak. Meskipun tidak dapat menyembuhkan ADHD, pengobatan bisa meringankan gejalanya. Yang ketiga, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan menyebabkan anak memiliki rasa takut yang berlebihan pada hal-hal yang tidak lazim. Anak juga mungkin selalu merasa cemas dan tertekan pada situasi normal. Anak yang sifatnya kronis dan paling sering terjadi. Memiliki ADHD berarti otak tidak bekerja sebagaimana mestinya. Gangguan ini biasanya muncul selama masa kanak-kanak dan bertahan hingga masa dewasa. Gejala ADHD pada anak biasanya mulai timbul sebelum usia 12 tahun. Anak-anak penderita ADHD mungkin menunjukkan tanda-tanda berikut ini, yaitu 1. Terlalu banyak bicara, 2. Sulit untuk mengatur aktivitas, 3. Sulit untuk tetap fokus, 4.
lupa untuk melakukan hal-hal tertentu. 5. Tidak sabar menunggu gilirannya. 6. Sering melamun. 7. Sering kehilangan barang. 8. Berlarian di saat yang tidak tepat. 9. Lebih suka menyendiri. 10. Sulit diberi tahu atau mengikuti arahan dari orang lain. 11. Sulit untuk bermain dengan tenang. Gangguan yang keempat yaitu bipolar. Bipolar atau penyakit mania depresi adalah kelainan otak yang menyebabkan perubahan mood dan pergeseran yang tidak wajar pada tingkat energi dan aktivitas. Penderita gangguan bipolar mengalami episode mood, perubahan pada tingkat aktivitas, energi, dan pola tidur, serta perilaku yang tidak lazim. Anak-anak yang mengalami episode mania bisa merasa sangat melayang, memiliki banyak energi, dan mereka bisa menjadi lebih aktif daripada biasanya. Anak-anak yang mengalami episode depresi bisa merasa sangat terpuruk, tidak atau hanya memiliki sedikit energi, dan mereka bisa menjadi tidak aktif. Anak-anak yang memiliki kombinasi dari kedua sifat ini mengalami kedua gejala, baik episode mania dan episode depresi. Struktur otak, kelainan genetik, dan riwayat kesehatan keluarga dapat meningkatkan risiko gangguan pada anak yang satu ini. Gangguan bipolar tidak dapat disembuhkan dan bisa terus hadir dalam tumbuh kembang anak. Gangguan yang kelima, Central Auditory Processing, atau yang disebut dengan CAPD. Disebut juga gangguan proses auditori, adalah masalah pendengaran yang timbul saat otak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. CAPD dapat mengenai orang di segala usia, tetapi biasanya dimulai pada masa anak-anak dan termasuk gangguan tumbuh kembang si kecil. CAPD bisa terjadi setelah masalah pendengaran yang berkepanjangan atau kerusakan pada otak seperti cedera kepala, tumor otak, atau stroke. CAPD juga bisa memiliki gangguan tumbuh kembang anak dalam hal cerebral palsy, biasanya muncul selama masa taman kanak-kanak atau balita. Anak-anak bisa mengalami hal-hal sebagai berikut ini, yaitu 1. Kekurangan koordinasi otot. 2. Kelakuan otot, kekuatan otot. 3. Gerakan yang lambat. 4. Sulit berjalan. 5. Keterlambatan perkembangan, kemampuan berbicara dan sulit bicara. 6. Kejang. 7. Sulit makan. Mereka juga bisa mengalami sulit menelan dan menggenggam benda-benda seperti sendok atau krayon. Dalam beberapa kasus, mereka bisa memiliki penyakit mulut, kondisi kesehatan mental, dan sulit mendengar atau melihat. Yang gangguan yang keenam yaitu cerebral palsy, adalah kondisi di mana anak-anak memiliki kesulitan dalam perkembangan motorik anak untuk bergerak dan mempertahankan keseimbangan dan postur. Gangguan tumbuh kembang anak yang sifatnya serius ini bisa disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak saat masih dalam masa perkembangan. Gangguan yang ketujuh adalah conduct disorder, yaitu gangguan emosional dan perilaku yang hubungannya status sosial ekonomi yang rendah, kehidupan keluarga kurang harmonis, kekerasan pada masa kanak-kanak, cacat bawaan, gangguan kecemasan, dan gangguan mood dari anggota keluarga yang dekat. Pengobatan untuk jenis gangguan tumbuh kembang anak ini bisa berhasil jika dimulai sejak dini. Baik anak-anak dan keluarganya harus terlibat. Namun gangguan pada anak ini bisa dianggap sebagai conduct disorder jika berlangsung dalam waktu lama dan mengganggu kehidupan sehari-hari anak dan keluarganya. Gejala conduct disorder bisa bervariasi, termaksud perilaku agresif terhadap hewan atau orang lain seperti berkelahi,
menggunakan senjata atau memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual. Adapun gangguan pada aspek-aspek pertumbuhan anak seperti pertumbuhan fisik. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Pemantauan berat badan menggunakan kartu menuju sehat dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Menurut Swetjeningsi, bila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kurang gizi. Gangguan yang kedua yaitu gangguan perkembangan motorik. Perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab gangguan perkembangan motorik adalah kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular. Anak dengan cerebral palsi dapat mengalami keterbatasan perkembangan motorik sebagai akibat spastisitas, etesosis, ataksia, atau hipotonia. Kelainan sumsum tulang belakang seperti spina bifida juga dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik. Gangguan yang ketiga, gangguan perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa merupakan kombinasi seluruh sistem perkembangan anak. Kemampuan bahasa melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional, dan perilaku. Gangguan perkembangan bahasa pada anak dapat diakibatkan berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetik, gangguan pendengaran, inteligensi rendah, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, maturasi yang terlambat, dan faktor keluarga. Selain itu, gangguan bicara juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik seperti bibir sumbing dan cerebral palsy. Gagap juga termaksud salah satu gangguan perkembangan bahasa yang dapat disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua agar anak bicara jelas. Gangguan emosional dan perilaku. Selama tahap perkembangan, anak juga dapat mengalami berbagai gangguan yang terkait dengan psikiatri. Kecemasan adalah salah satu gangguan yang muncul pada anak dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila mempengaruhi interaksi sosial dan perkembangan anak. Contoh kecemasan yang dapat dialami anak adalah fobia sekolah, kecemasan berpisah, fobia sosial, dan kecemasan setelah mengalami trauma. Gangguan perkembangan pervasif pada anak meliputi autisme serta gangguan perilaku dan interaksi sosial. Autisme adalah kelainan neurobiologis yang menunjukkan gangguan komunikasi, interaksi, dan perilaku. Autisme ditandai dengan terhambatnya perkembangan bahasa, munculnya gerakan-gerakan aneh seperti berputar-putar, melompat-lompat, atau mengamuk tanpa sebab. Sekian dari saya. Terima kasih.